Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilayasari dengan nomor BP 211011155310392. Jadi pada pertemuan ke-10 ini, saya akan menjelaskan materi dari PPT Manajemen Kinerja mengenai perbaikan kinerja SDM dan penilaian kinerja SDM. Walaupun manajemen kinerja merupakan proses yang berkelanjutan, namun dalam prosesnya perlu dilakukan evaluasi yang dilakukan untuk perbaikan kinerja. Beberapa hal yang terkait dengan usaha perbaikan kinerja meliputi pertemuan perbaikan kinerja, kendala-kendala yang dihadapi, permasalahan utama, target dari kriteria kinerja yang diharapkan. Ada 5 performance review meeting. Yang pertama, kesempatan kinerja. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, umpan balik. Keempat, dukungan manajemen. Dan kelima, dialog. Peran utama manajemen kinerja ada 6. Yang pertama yaitu meyakinkan para pegawai apakah yang sudah dikerjakan sesuai dengan sasaran kinerja. Yang kedua, merancang sistem kinerja agar pegawai dapat mendapat tantangan baru. Yang ketiga, meyakinkan agar pegawai menggunakan pengetahuan yang lebih baik. Yang keempat, meyakinkan agar pegawai menerapkan keterampilan dan kecakapan yang dimiliki menjadi lebih baik. Yang kelima, mengembangkan kualitas kinerja pegawai dengan belajar mandiri. Yang keenam, membuat kesepakatan target kinerja pada bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam perbaikan kinerja. Salah satunya ada 3 kendala. Salah satunya itu kualitas hubungan antar manajemen dengan manajer dengan pegawai. Yang kedua, perilaku dan keterampilan saat wawancara. Yang ketiga, proses perbaikan review itu sendiri tergantung tujuan, metodologi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu tujuan perbaikan kinerja, yaitu perencanaan, menyiapkan dasar-dasar perumusan kesempatan, perencanaan dan pengembangan kinerja. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi. Untuk mendapatkan umpan balik atau feedback positif, penghargaan, pengakuan, kesempatan untuk maju, memperjelas tujuan, memperdayakan masing-masing pembelajaran dan pegawai mengelola kinerjanya, pengembangan kinerjanya. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan pengembangan. Yang keempat, komunikasi. Untuk mendapatkan saluran komunikasi 2 arah tentang peran, harapan atau persyaratan tujuan kinerja, kompetensi, hubungan, permasalahan, dan aspirasi kinerja. Yang kelima, penilaian kinerja, mempersiapkan dasar-dasar untuk penilaian kinerja, khususnya jika hasil penilaian kinerja mendapat acuan untuk penentuan sistem imbalan. Pertanyaan evaluasi kinerja mandiri yang pertama yaitu aspek-aspek pekerjaan apa saja yang Anda telah dikerjakan dengan baik. Yang kedua, menurut Anda prestasi terbaik apa saja yang telah berhasil diraih selama periode perbaikan. Yang ketiga, apakah Anda memiliki kesulitan dalam mencapai tujuan atau memenuhi standar kinerja, dan lain-lainnya. Keuntungan penilaian kinerja mandiri yaitu mengurangi resistensi dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mereview kinerjanya sendiri. Metode ini menghasilkan diskusi yang lebih positif dan konstruktif dalam pertemuan perbaikan kinerja, sehingga fokus pada pemecahan masalah bersama dan tidak saling menyalahkan. Keunggulan metode penilaian kinerja mandiri mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pribadi, meningkatkan kinerja, dan penilaian dilakukan seimbang antar individu dan manajer. Kelemahan penilaian kinerja mandiri. Ada beberapa kelemahannya, salah satunya yaitu ketidakpahaman antara manajer dan pegawai mengenai hasil evaluasi mandiri yang diberikan oleh pegawai. Beberapa pegawai bisa bertindak realistik dalam penilaian mandiri, namun beberapa pegawai juga akan menilai dirinya baik secara berlebihan. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik, membuat umpan balik menjadi pekerjaan. Umpan balik berdasarkan bukti, jelaskan, jangan menghakimi, mengacu perilaku tertentu, selalu bertanya, pilihlah masalah utama, fokus memberi umpan balik yang positif. Dan berikutnya yaitu suatu organisasi perlu melakukan penilaian kinerja, karena
Penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan, pemberian promosi dan penetapan gaji. Penilaian kerja memberikan umpan balik bagi para manajer maupun pegawai untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perilakunya selama ini. Penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan diadakannya pelatihan serta pengembangan. Proses penilaian kinerja yang pertama yaitu menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja, menentukan kendala budaya dan lingkungan, memilih orang yang akan ditugaskan, memilih metode penilaian kinerja terbaik untuk mencapai tujuan, melatih tim penilai, menyiapkan dokumen pengamatan kinerja, mengevaluasi kinerja, mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai, membuat keputusan terhadap individu pegawai. Menentukan alasan penilaian kinerja, menentukan alasan dan tujuan dilakukan penilaian kinerja. Tahap ini penting karena tersedia banyak metode penilaian kinerja yang belum tentu cocok. Seperti contoh, metode 40 scales sangat cocok untuk tujuan penentuan besarnya kompensasi atau imbalan pegawai, namun sangat tidak cocok untuk tujuan pembuatan kurikulum materi pelatihan. Tujuan atau alasan dilakukan evaluasi kinerja diantaranya untuk menyiapkan pelatihan dan umpan balik kinerja pegawai. Tahap yang kedua yaitu menentukan kendala lingkungan dan budaya organisasi. Menentukan kendala lingkungan dan budaya organisasi mungkin dapat mempengaruhi sistem penilaian kinerja. Jika organisasi tidak memiliki cukup ruang untuk menerapkan merit system, maka penggunaan sistem evaluasi kinerja kuantitatif yang rumit dapat dipastikan akan membuat manajer dan pegawai frustasi. Tahap ketiga, menentukan siapa yang akan melaksanakan penilaian kinerja. Jadi, intinya contoh, seorang pimpinan cabang sebuah bank hanya mampu mengamati perilaku teller sekitar 30% dan selebihnya diamati oleh pelanggan, teman kerja, dan pihak-pihak lain. Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja teller yang akurat, maka pihak harus memberikan feedback yang cukup. Dan ada gambar-gambar di samping ini pihak yang mengobservasi kinerja teller bank. Contohnya ini. Dan selanjutnya tahap keempat yaitu menentukan metode penilaian kinerja. Terdapat 3 kriteria sangat umum untuk menentukan kriteria keberhasilan seorang pegawai, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, dan keamanan kerja. Menentukan kriteria yang relevan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai. Seperti gambar-gambar di sini, evaluasi kinerja metode peringkat. Tahap kelima, pelatihan penilaian kinerja pegawai. Dalam praktek penilaian kinerja pegawai, pelatihan tentang peningkatan kualitas penilai atau reviewer relatif kurang diperhatikan. Sedikitnya pelatihan ini menyebabkan masih sering dijumpai berbagai kesalahan dalam penilaian. Dengan meningkatnya akurasi, validitas, dan reliabilitas hasil penilaian kinerja, maka kepuasan kinerja pegawai akan meningkat. Hal ini dimungkinkan jika para manajer memiliki pengetahuan yang baik dan diperoleh dari pelatihan teknik diskusi, latihan penilaian yang efektif, dan membahas umpan balik. Tahap yang keenam yaitu observasi dan pencatatan kinerja. Mengamati perilaku pegawai dan mendokumentasi kejadian kritis yang terjadi. Kejadian kritis ini merupakan kinerja pegawai yang sangat buruk ataupun sangat istimewa. Tahap ketujuh, evaluasi kinerja pegawai. Salah satunya itu mendapatkan dan meninjau data secara objektif, membaca logbook kejadian kritis kinerja pegawai. Jika terjadi efisiensi error, organisasi akan dirugikan, sedangkan para pegawai akan diuntungkan. Ini pada gambar seperti ini, kurva penilaian efisiensi error. Dia kurva penilaian severity error dan penilaian objektif. Tahap ke-8 yaitu menyampaikan hasil penilaian kinerja pegawai. Menentukan siapa yang akan ditugaskan melakukan penilaian kinerja. Secara tradisional, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan. Akhir-akhir ini organisasi menyadari bahwa penilaian atasan hanya mampu menilai aspek perilaku tertentu saja dari bawahannya. Sebagai contoh,
Seorang pimpinan cabang sebuah bank hanya mampu mengamati praku teller 30% dan selebihnya diamati oleh pelanggan. Tahap ke-9, memberhentikan pegawai. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tujuan penggunaan hasil evaluasi kinerja adalah untuk mendapatkan feedback tentang perilaku kinerja pegawai. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pegawai yang positif seperti promosi dan kenaikan gaji. Sebaliknya, ada peluang bagi manajer untuk memberhentikan pegawai. Jika terpaksa dilakukan pemutusan hubungan terhadap pegawai, maka akan diperhatikan kinerja dan kebijakan perusahaan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hubungan industrial. Alasan legal pemberhentian pegawai yang pertama yaitu probationary period, yaitu masa percobaan kerja yang sudah habis. Selanjutnya yaitu violation of company rules, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Inability to perform, yaitu tidak cakap dalam bekerja. Reduksi in force, perampingan jumlah tenaga kerja. Sekian penjelasan materi saya dari PPT tentang perbaikan kinerja SDM dan penilaian kinerja SDM. Semoga kita dapat memahami semuanya dari materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.